Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan laporan mata kuliah teknologi pemanfaatan limbah agroindustri di kewirausahaan produk dimsum, yang mana dosen pengampu MK ini yaitu Ibu Yanisa, STP MSI. Dan laporan juga disusun oleh Rizky Tujuansah dengan NIM J1A22048. Bab 1 pendahuluan. Pada latar belakang. Limbah adalah suatu bahan yang terbuang atau sengaja dibuang dari suatu sumber, hasil, atau aktivitas manusia, maupun proses-proses alam dan tidak atau bahkan belum mempunyai nilai ekonomi. Bahkan dapat mempunyai nilai ekonomi yang negatif, karena diperlukan biaya tambahan untuk pengumpulan, penanganan, dan pembuangannya. Tujuan dari pengolahan sampah selain untuk mengurangi jumlah limbah yang berdampak buruk bagi lingkungan, namun juga dapat dijadikan ladang usaha dengan menciptakan nilai yang ekonomis. Bab 2 pembahasan. Nah, yang pertama definisi limbah. Limbah adalah suatu benda yang dibuang karena sudah dianggap tidak berguna lagi. Limbah berasal dari alam ataupun dari hasil proses teknologi berupa tumpukan barang bekas, sisa kotoran hewan, tanaman, buah-buahan, atau sayuran. Limbah adalah zat buangan yang dihasilkan dari aktivitas makhluk hidup, seperti proses produksi baik industri maupun domestik atau rumah tangga. Yang kedua, jenis-jenis limbah. Kelompok jenis limbah berdasarkan senyawanya. Kelompok jenis limbah yang pertama adalah limbah berdasarkan senyawanya. Itu limbah organik, yang mana limbah organik ini seperti dedaunan yang jatuh, rumput, sisa makanan. Anorganik ini seperti minuman bekas bekas minuman, kantong plastik, kertas, kain yang sudah tak terpakai. Dan limbah B3 ini merupakan limbah yang sedikit beracun. Yang kedua, jenis limbah yang berdasarkan wujudnya. Kelompok jenis limbah kedua ini adalah limbah berdasarkan wujudnya. Nah, kelompok jenis limbah ini dibagi menjadi tiga, yaitu limbah padat, limbah cair, dan limbah gas. Limbah padat ini adalah limbah yang bentuknya padat dan yang berasal dari sisa hasil kegiatan domestik atau aktivitas. Contohnya limbah padat itu seperti kertas, serbuk kain, besi, plastik, kayu-kayuan. Dan limbah cair limbah cair, limbah yang berbentuk cair ini seperti limbah bekas cucian. Nah, selanjutnya limbah gas ini adalah limbah yang dimana udara sebagai medianya. Yang ketiga, jenis limbah berdasarkan sumbernya. Pada jenis limbah berdasarkan sumbernya terdapat 6 jenis, itu dari rumah tangga, limbah industri, limbah pertanian, limbah medis, limbah pertambangan, dan limbah pariwisata. Nah, limbah rumah tangga ini adalah limbah yang asalnya dari kegiatan manusia dalam rumah atau lingkungannya, seperti kotoran manusia, air cuci piring, cucian baju. Kedua, limbah industri. Limbah industri adalah limbah yang berasal dari sisa-sisa proses produksi atau suatu industri, seperti seperti kabel-kabel di lingkungan industri listrik. Yang ketiga, limbah medis. Limbah medis ini yang berasal dari fasilitas alat-alat medis. Misalnya limbah pertambangan. Limbah pertambangan. Limbah pertambangan adalah limbah yang berasal dari aktivitas pertambangan. Dan limbah pariwisata. Nah, limbah yang berasal dari aktivitas manusia ketika melakukan jalan-jalan atau berwisata. Nah, yang ketiga, karakteristik limbah. Limbah dapat dibagi menjadi tiga karakteristik. Yang pertama, karakteristik itu terdiri dari berbagai bagian, yaitu zat padat, bau, suhu, warna, dan kekeruan. Nah, karakteristik kimia,
terdiri dari bahan organik, BO, biologi, oksigen DMAX, pH, dan logam berat. Karakteristik biologi pada limbah biasanya digunakan sebagai alat pengukur kualitas air. Maksudnya air yang dikonsumsi atau diminum. Yang keempat, pemanfaatan limbah. Limbah dari industri pangan yang dapat dimanfaatkan atau diproses menjadi produk pangan yang memiliki nilai ekonomis dan memiliki komposisi nutrisi yang dibutuhkan tubuh. Contoh produk yaitu kecap ampas tahu, tepung balado, produk nata de coco, pisang, ampas tahu, dan kerupuk kulit pangsit. Bab 3, hasil yang dicapai untuk teknologi pemanfaatan limbah untuk industri dalam kegiatan usaha produk dimsum bayam ini selama proses produksi dapat menghasilkan limbah organik dan organik yang berupa jenis limbah padat dan limbah cair. Limbah organik yang dihasilkan oleh produk dimsum berasal dari bahan bakunya seperti sampah plastik, dari plastik tepung, kulit bawang, cangkang telur, kulit lumpia, tulang, dan kulit ayam. Untuk memanfaatkan kembali limbah organik terutama kulit yang tersisa setelah dicetak, dapat dijadikan cemilan atau dijadikan kerupuk kulit pangsit, yang mana akan bisa menghasilkan, hmm, ketika dijual menghasilkan nilai nilai tambah. Dan tulang dan kulit ayam yang tersisa setelah dipilet atau dipisahkan dari daging yang dapat dijadikan lauk pauk yang sangat enak seperti dibuat menjadi sop. Sedangkan limbah dari anorganik yang dihasilkan selama produksi pembuatan produk dimsum pada proses pencucian bahan baku dan alat yang menyebabkan limbah dari anorganik yang dihasilkan selama produksi pembuatan produk dimsum pada proses pencucian bahan baku dan alat yang menyebabkan menjadi limbah cair. Yang keempat, kesimpulan, limbah adalah suatu benda yang dibuang karena dia tidak dianggap tidak berguna lagi. Limbah berasal dari alam maupun dari hasil proses teknologi berupa tumpukan bekas, sisa kotoran hewan, atau buah-buahan, sayuran. Sehingga jenis limbah terdapat 3 kelompok, yaitu jenis berdasarkan senyawanya, berdasarkan wujudnya, dan limbah berdasarkan sumbernya. Sehingga dapat mengetahui limbah yang dihasilkan berupa jenis limbah apa dan apakah masih bisa dimanfaatkan kembali atau tidak. Pada usaha produk insam terdapat menghasilkan limbah yang bisa dimanfaatkan kembali dan ada juga yang tidak bisa dimanfaatkan kembali. Terima kasih. Baiklah, itu saja yang saya dapat presentasikan. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.